Ya Rabbi, mohon ampunan kalau ada salah hilaf dalam uraian. Taufik dan hidayah Allah jua yang diharapkan. Di tahun 1927 Rabbi dilahirkan 12 April dalam catatan dari ibunda Haji Maimunah dinamakan Haji Abdul Qadir ayah yang budiman. Diiringi gema kumandang suara azan, tangis bayi laki-laki tanda lahiran, cahaya sulung sebagai penerangan, silia kulit dan persalinan. Umur 7 tahun Rabbi mengaji agama, dia di Banjarmasin kota bernama. Di Sungai Besar itulah tempatnya, di rumah seorang Habib Toha bernama. Sedari kecil Rabbi belajar agama, mengaji syariat, tauhid, hakikat, pedoman agama pada guru yang ahli dalam bidangnya, sehingga menjadi ulama ternama. Rabbi belajar juga ke Martapura, Darussalam itulah madrasahnya. Mendatangi guru tak ketinggalan juga untuk mendapat ilmu yang berguna. Setelah berkeluarga terus berdakwah, memberi pelajaran dari kota sampai daerah, mulai bati-bati pulau sampai Martada, Banjarmasin, hulu sungai juga dirambah. Rabbi seorang ulama khalis mandiri, tak mau terlibat dalam politik. Prinsip beliau sangat cerdik, membuat semua orang jadi simpati. Tahun 50 di bulan Syaban, Rabbi meminang Haji Rabi'ah istri pilihan, walimah dilaksanakan di bulan Ramadan, menjalankan sunnah yang dianjurkan. Dalam perkawinan engkau lahirkan keturunan 12 orang anak, 8 laki-laki, 4 perempuan. Semoga Allah memberi kesalehan kepada zuriatmu Rabbi sampai akhir zaman. Rabbi mengambil tarikan Qadariyah sebagai padanan yang mu'tabar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pembimbing rohaniyah, sehingga rohani beliau selalu berihah. Rabbi mempunyai keinginan teramat mulia di bidang pendidikan. Pesantren Ubudiyah harus didirikan 7 Agustus 1971 dalam suratan. Majelis Syafaat juga didirikan untuk jamaah mengambil pelajaran ilmu syariat hakikat yang diajarkan di sore Jumat Senin bermajlis ta'limat. Air mata berlinang, tanda dan cinta tetap teringat dan takkan lupa. Musibah terbesar dalam dunia, meninggal dan wafat seorang ulama. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah ke hadirat Allah yang Maha Penyayang. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang disayang. Masuklah dalam surgaku yang luas dan bentang. Benarlah kepada engkau yang sudah-sudah, tak ada penghalang mulia diri di sisi Allah. Bukti
karamamu terlihatlah sudah, makamu banyak para penziarah. Wahai Allah Rabbul Izzati, wahai Rasulullah penghulu Nabi, kami cinta Allah Rasul dan guru kami, kumpulkanlah kami di tempat jannati. Ditutup syair dengan alhamdulillah, ampun maaf kalau ada yang salah. Dibaca syair mudahan menjadi berkah bagi suriat murid dan penziarah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah ya azim, anta azim, qad sa'alna bismikal azim wahyilana qalban salim binurin nabi sayyidil mursalin. Allah ya ثم إلى أولئك الأولياء والمشايخ والفضائل والعلماء جميعا شيوخنا والمعلمين وذوي الفضل علينا ثم إلى إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كل خلفاء الأول تاج العارفين والمحافظين العارفين المرفوعين الشيخ عبد القادر أن الله الكريم يغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأموالهم وأسرار علوم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامة في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل ما له القصارى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية شر لهم والفاتحة.
ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ
مسهم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم فالأنتم قوم مسرفون وجاء المرسلين برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن يعني يبعثك ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من ذكر وما كنا مرسلين إن كان إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتي من رسول به يستهزئون ألم يعلم أن مواهيه قل يحيي الذي أنشأه أول مرة وبكل خلق عليم الذي خلقكم من الشجر والأرض إذا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون سبحان الذي خلق كل شيء وإليه يرجعون وعلى آله الطيبين أصحابه الأكرمين مثل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحديث عن سيدنا كتب الحبيب عن القرآن الله الحسن وسيدنا الإمام المهاجر الرحمن المعزة وسيدنا الإمام البقية محمد بن علي وعنوي وجمع الإنسان بن علي وعلوي والإمام كتب الحبيب بن محمد بن محمد الغزالي والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أبي حسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي والإمام في الدعوة والإرشاد ورسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله العمي الحضرمي وعالم العلامة شيخ محمد الشيخ البندري والإمام في الحبيب علي بن السجاد والإمام المحدث المسلم الحبيب سالم أحمد بن حسين بن زندان والعالم العلامة شيخ عبد الرسول الشرقي والعالم العلامة شيخ إسماعيل عثمان زين اليماني والعالم العلامة شيخ منصور والعالم العلامة شيخ مرادي والعالم العلامة صاحب البادية والعالم العلامة الشيخ علي الرملي بن عبد القادر بن عبد الله وصلنا وصلهم وبرعنا وبرهم بأن الله كريم الرؤوف الرحيم في درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وصولهم ونفحاتهم وأنوارهم ومدارهم ويحفظنا ويسجلنا بدوائهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لجميع الأنبياء وجميع السادة الصوفياء والمحققين والعلماء والعالمين والأولياء والصالحين
والآخرة بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختار أولياءه من عباده الصالحين وخلقهم الله سبحانه وتعالى من فيض نور حبيبه الأمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Kemudian daripada itu maka kami memulai menyusun dan menghimpun manaqib Syekhina Tajul Arifin wal Muhaqqiqin Sahibul Fadilah Al-Arif Billah Tuan Guru Al-Hajj Anam Ramli bin Abdul Qadir Ibn Al-Hajj Abdullah Fatihah, dengan menyebut nama Allah seraya berharap agar rahmat dan keberkahan senantiasa dilimpahkannya kepada kami dan kepada siapa saja yang membaca dan mendengarnya. Dan semoga dijadikan Allah berkat membacanya sebagai wasilah dan asbab yang dapat menghantarkan kami dan muhibbin serta mustami'in kepada kedekatan dengan Allah dan Rasulullah SAW, serta kedekatan dengan guru kami, yakni kedekatan yang menjadikan kami terhubung dalam mahabbatullah wa Rasulullah zahiran wa batinan. Dan selanjutnya kami memuji agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebesar-besar pujian yang telah menjadikan iktibar pelajaran berharga serta hikmah yang besar pada kisah riwayat hidup orang-orang yang saleh dari kalangan anbiya dan aulia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat Artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Selanjutnya kami haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Sayyidil Wujud, Sahib Syafa'atul Kubra wal Wasilatul Uzma, penghulu para anbiya wal mursalin yang mudah-mudahan dengan berkat salawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hubungkan ruh dan hati kami dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan sebuah hubungan yang menyebabkan kami memperoleh limpahan nur dan madad serta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai membaca manaqib para awliya dan ulama yang saleh, hendaknya kita berniat dengan menyebut kemuliaan dan hak ihwal mereka itu berupa kebaikan mereka itu benar-benar didasarkan atas dasar rasa cinta, karena kecintaan kepada mereka adalah di antara wasilah yang terbaik untuk memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan Rasulullah SAW.
Disebutkan dalam satu riwayat, sa'ala rajulun Al-Hasan Al-Basri, ya Imam, dullani ala amalin yuqarribuni ila Allah wa yudkhiluni al-jannah. Seorang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat membawaku lebih dekat kepada Allah dan bisa memasukkanku ke dalam surganya. Qala al-Imam, ahibba ahda awliyaihi asallahu an yatatallahu ila qalbihi wa yajidu ismaka maktubun bihi wa yudkhiluka ma'amal jannah. Beliau menjawab, cintailah salah satu wali-walinya Allah dengan harapan bahwa ketika Allah melihat hati walinya itu sedang namamu tertulis di dalam hatinya, maka Allah akan memasukkanmu ke dalam surga bersama wali yang engkau cintai itu. Niat yang kedua, kita berharap bahwa dengan menyebut dan mengingat hal ihwal kemuliaan, kebaikan dan istiqamahnya para aulia Allah di jalan Allah, agar Allah limpahkan kepada kita semua rahmat yang luas dan keberkahan yang banyak, sebagaimana perkataan Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Qala Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu ta'ala, inda dzikris salihina tanzilur rahmah. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ketika menyebut orang-orang soleh akan berjujuran rahmat turun. Ketahuilah bahwa kita semua sangatlah memerlukan akan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah, seperti perlunya kita akan udara agar bisa bernapas. Ketahuilah rahmat itu beragam sesuai kondisi dan hal ihwal hamba. Adapun niat yang ketiga adalah kita berharap mendapat berkah dan madad serta manfaat sebab ta'aruf dan kecintaan kita kepada mereka, terutama dengan bersungguh-sungguh menjaga adab dengan mereka, yakni dengan berbaik sangka kepada para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbaik sangka adalah salah satu wasilah terhubungnya hati kita dengan mereka dan membuka pintu kedekatan dengan para aulia dan membuka sumber-sumber keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang keempat adalah kita berharap dengan pembacaan manaqib ulama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan hati kita di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu pernah berkata, hikayah kisah orang-orang soleh itu adalah merupakan tentara dari tentaranya Allah, di mana Allah menetapkan hati para aulianya dengan kisah-kisah tersebut. Maka ditanya oleh orang kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, apakah engkau mempunyai dalil yang mendukung ucapanmu itu, wahai Imam? Maka beliau menjawab, dalil atau penyokong bagi kenyataan itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan tiap-tiap berita dari beritanya Rasulullah, beritanya para rasul-rasul Allah, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad untuk menguatkan hatimu dengannya. Niat yang kelima adalah semoga Allah menetapkan hati kita agar menjadikan mereka sebagai panutan kita dalam hal agama, akhlak dan adab. Hal ini sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, hikayat-hikayat mengenai para ulama dan kebaikan mereka lebih aku sukai daripada banyaknya ilmu fikih, karena hikayat-hikayat ini memuatkan adab-adab dan akhlak mereka. Membaca manaqib jika diniatkan untuk mengambil pelajaran dan iktibar dari riwayat hidup orang soleh, serta berupaya memahami jalan yang mereka tempuh, yakni jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan anbiya, para aulia, para syuhada dan orang-orang yang soleh, dan bukan jalan orang yang sesat
dan orang-orang yang dimurkai Subhanahu wa ta'ala. Maka jika benar demikian niatnya, orang yang membaca manaqib membantu pelaksanaan haul para aulia dan ulama, atau menghadiri dan mendengarkan manaqib orang-orang yang mulia di sisi Allah tersebut, sungguh dia telah mengamalkan dan bersesuaian dengan sebagian daripada kandungan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Bukankah ketika membaca surah Al-Fatihah kita membaca di dalamnya ayat yang mengandung doa, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulannya, membaca manaqib orang yang mulia di sisi Allah adalah salah satu upaya untuk memahami dan mengerti akan jalan hidayah, yakni jalan yang lurus yang ditempuh oleh para anbiya, para aulia, dan para syuhada serta orang-orang yang soleh. Niat yang keenam, semoga kita semua yang membaca dan mendengar manaqib ulama Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ia sebagai asbab mendapatkan syafaat dari Sayyidil Wujud Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun niat yang ketujuh adalah kita berharap semoga kita semua dikumpulkan dengan para anbiya dan para aulia dengan sebab mencintai mereka. Dalam kitab Al-Qirtas fi Manaqibil Attas, Habib Ali bin Hasan Al-Attas menulis, di antara hal yang mendorongku untuk menulis buku ini adalah apa yang disebutkan oleh pengarang kitab A'marut Tarikh. Barang siapa menulis tarikh seorang wali Allah Ta'ala, maka kelak di hari kiamat ia akan bersamanya. Dan barang siapa membaca nama seorang wali Allah Ta'ala dalam kitab tarikh dengan rasa cinta, maka ia seakan-akan menziarahinya. Dan barang siapa menziarahi wali Allah, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah, selama ia tidak mengganggu seseorang muslim pun dalam perjalanannya. Selanjutnya marilah kita mulai pembacaan manaqib al-arifin wal muhaqqiqin sahibil fadilah al-alim al-allamah al-alim billah al-hajj wan guru an-ramli adalah anak dari Al-Hajj Abdul Qadir, anak dari Haji Abdullah. Ayah beliau bernama Haji Abdul Qadir dan ibu beliau adalah Hajjah Maimunah. Syekhuna dilahirkan pada subuh di hari Isnin atau bertepatan dengan 9 Syawal 1345 Hijriah pada tanggal 12 April 1927 Miladiyah di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekarang bernama Desa Banwaraya. Beliau berasal dari dua cabang keturunan campuran. Pihak ayah berasal dari Bati-Bati dan Batakan, serta dari pihak ibu berasal dari Sungai Mesa, Banjarmasin. Suasana di tahun 1927 itu Bati-Bati saat itu sama seperti desa-desa lain di penjuru Nusantara Indonesia yang dicengkram penjajahan Belanda. Pada saat itu dilanda oleh kesusahan dan kemiskinan, tak kecuali masyarakat Bati-Bati. Masa kecil beliau penuh berliku, namun limpahan kasih sayang dari kedua orang tua beliau, khususnya Nenek Hajjah Maimunah dan 6 saudara lainnya, yaitu Nukacir, Amas, Al-Sihah, Samsiah, dan 2 orang saudara seayah beliau, yakni Ramlan dan Fauzia, membuat kehidupan beliau terasa manis dan bermakna. Ayah beliau merupakan orang yang mencintai ilmu agama dan para ulama, dan beliau termasuk tokoh agama dan masyarakat. Ayah beliau sangat berharap Tuan Guru Anang Ramli menjadi ulama suatu hari nanti, karena sudah terlihat anak beliau ini memiliki kelebihan dan kecerdasan. Bahkan diriwayatkan bahwa ibu beliau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar saat masih mengandung beliau.
Ibu beliau adalah wanita yang salihah, ahlul ibadah, baik hati, lagi sabar dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, berumah tangga dan berusaha. Pada tanggal 14 bulan Ramadan sekitar tahun 1950, Murabbi menikah dengan Hajjah Rafi'ah binti Hajjah Masalih yang sebelumnya didahului dengan pinangan pada bulan Sya'ban. Istri Murabbi Hajjah Rafi'ah juga ada hubungan keluarga dengan guru kita. Pernikahan Murabbi dilakukan pada malam hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang masih dalam masa revolusi. Selama 6 tahun mengarungi rumah tangga, beliau tinggal serumah dengan orang tuanya. Sekitar tahun 1956, beliau membangun rumah tempat tinggal sendiri sekitar 100 meter dari rumah orang tuanya atau bersebelahan dengan Langgar Nurul Huda, Desa Benuaraya, sekarang Langgar Darussalam. Rumah ini beliau tempati sampai tahun 1967, yaitu kurang lebih selama 11 tahun. Selama menempati rumah ini juga berbagai aktivitas beliau lakukan, diantaranya menjadi imam sholat, melaksanakan pengajian, ilmu-ilmu agama, terutama fikih dan tasawuf, serta berdakwah dan berceramah di berbagai kesempatan di desa-desa Kabupaten Tanah Laut, terutama Bati-Bati dan daerah-daerah lainnya di lingkungan Kecamatan Tambang Ulang, Kecamatan Kurau, dan juga sebagian kota Madya Banjarmasin seperti daerah Kelayan dan daerah Hulu Sungai Selatan. Beliau juga pernah sebagai pengajar di Madrasah Diniyah Darussalamah, dulu sekolah Kamarian atau sekolah saleh. Pada dekade inilah orang-orang dari daerah Pulau Kalimantan dan di luar daerah mulai berdatangan untuk menuntut ilmu pengetahuan agama dan konsultasi mengenai berbagai masalah kehidupan. Beliau menerima tamu siapa saja, dari birokrat sampai masyarakat biasa, dari berbagai orang yang datang menuntut ilmu kepada Murabbi, baik ilmu syariat, hakikat, dan ma'rifah. Telah melahirkan banyak tokoh yang telah menjadi guru atau ulama yang menjadi panutan di daerahnya. Pada tahun 1966, Tuan Guru berkeinginan untuk berhijrah ke Desa Padang setelah mendirikan rumah dan kampung pada tahun 1968. Beliau memulai menempati komplek pesantren ini, yakni pesantren Ubudiyah di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Pada saat itu anak-anak dan istri beserta Tuan Guru hidup sendiri di lingkungan ini yang masih hutan. Meski di antara masyarakat ada yang mencemooh karena tinggal di hutan, jauh dari keramaian dan lingkungan pemukiman, semua itu tidak beliau pedulikan. Tekad Murabbi hanya satu, yakni tinggal di tempat ini dan membuka lembaga pendidikan pesantren. Pada saat itu binatang babi, anjing, dan kera berkeliaran, namun tidak menyurutkan sedikit pun niat untuk tinggal di tempat ini. Pada malam hari sunyi dan sepi, yang ada hanya lolongan anjing dan binatang buas. Atas semua itu Tuan Guru tidak memperdulikannya. Tidak sedikit pun beliau merasa takut tinggal di tempat ini, meski hanya tinggal bersama keluarga, karena meyakini bahwa Allah lah yang selalu menjadi pelindung baginya. Murabbi termasuk orang yang tidak pernah takut sedikit pun terhadap kehidupan dunia, meski dikaruniai oleh Allah dengan anak yang banyak. Pendidikan dan guru-guru beliau, Syekhana Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau Haji Abdul Qadir untuk berperilaku rajin dalam belajar serta disiplin dalam segala hal. Diajarkan rajin dalam ibadah serta diajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur.
Sebagaimana anak-anak seusia lainnya, beliau juga diajarkan ilmu-ilmu agama seperti belajar Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Seperti pada tahun 1934 pada usia 7 tahun, beliau pernah tinggal dan belajar dasar-dasar agama di Simpang 4 Sungai Mesa, Banjarmasin, di rumah Habib Toha dan Syarifah Talha. Dan teman kecil beliau adalah Habib Salim. Hubungan beliau dengan keluarga ini adalah ibunda Habib Toha, yaitu Diang Nyonya, bersaudara dengan Hajjah Aminah, ibu dari Hajjah Maimunah, ibunda beliau. Atau dengan kata lain, Habib Toha adalah paman sepupu beliau. Tuan Guru menempuh pendidikan formal di Folk School selama 3 tahun sampai dengan zaman Belanda, dan Madrasah Pondok Pesantren Darussalam Martapura sekitar tahun 1939 sampai 1944. Pada saat menempuh pendidikan di Darussalam Martapura, beliau bersahabat dengan almarhum Sahibul Fadilah Kiai Haji Abdul Syukur Martapura, pimpinan pesantren Darussalam. Di samping menempuh pendidikan formal tersebut, beliau juga pernah berguru kepada Syekh Abdul Rasul berkebangsaan Turki yang bermukim di Mekah, Al-Alim Al-Allamah Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani Mekah. Menimba ilmu ini pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah air beliau berguru dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan, Kiai Haji Muradi Negara, Kiai Haji Abdullah Martapura, Kiai Haji Marzuki Martapura, Kiai Haji Ahmad Radi Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Haji Mansur Bulaihari, dan Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil. Selain itu, beliau terus belajar secara otodidak di berbagai kesempatan, dan di samping secara otodidak, beliau mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya. Beliau juga pernah bertemu dan mengambil ilmu dengan ulama sekaligus habaib dan wali terkemuka di masanya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau sangat memuliakan ulama dan para aulia dan sering menziarahi mereka baik ketika hidup dan sesudah wafatnya. Thariqah dan mazhab Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati. Beliau memiliki dan menerima hampir semua sanad thariqah mu'tabarah dari guru-guru beliau, dan termasuk di antara pembina dan penasihat Jam'iyah Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan. Sehingga banyak guru thariqah yang datang kepada beliau jika terdapat masalah, di antaranya masalah dalam sanad-sanad thariqah mereka. Dan beliau juga dipercayakan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengawasi jalannya thariqah di Kalimantan Selatan. Adapun thariqah yang beliau ijazahkan khusus untuk murid-murid beliau adalah At-Thariqatul Qadiriyah, thariqah yang dinisbahkan kepada Sultanul Auliya Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Thariqah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan rohani beliau. Beliau menerima sanad At-Thariqah Al-Qadiriyah dari Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Muradi bin Abdul Manaf, yang sanadnya sampai kepada Sultanul Auliya Qutbi Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, hingga seterusnya sampai kepada Rasulullah SAW. Adapun ijazah sanad talqin zikir beliau terima dari Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Mansur bin Mukhalid Lehari. Dan sanad At-Thariqah Al-Alawiyah melalui jalur Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan. Tuan Guru juga menerima sanad ijazah al-ammah semua keilmuan baik syariah, thariqah dan haqiqah dari Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ismail Utsman Zaini Al-Yamani. Adapun mazhab beliau sebagai seorang guru agama sekaligus mursyid dan mudir Ma'had Ubudiyah, beliau bermazhab Syafi'i dalam ilmu syariah dan mengikuti mazhab Imam Al-Ghazali dalam tasawuf.
Tariqahnya adalah Al-Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manhaj ilmu batin Inda Muhyiddin Ibn Arabi dan Syuhrawardi. Mujahadah dan riyadhah beliau dalam tazkiyatun nafas serta khalwah. Sejak menuntut ilmu baik di kampung halaman dan penduduk dan pondok pesantren Darussalam Martapura, beliau memiliki semangat himmah dan cinta pengetahuan agama yang tinggi. Beriringan dengan amaliyah dan khalwat yang beliau lakukan terus menerus seperti yang pernah Syekhuna lakukan di petilasan beliau di Tambak Marun, Kecamatan Kurau. Itulah salah satu khalwat yang memberikan kesan yang dalam, dan padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan bagi perjalanan suluk dan rohani beliau. Sikap himmah itu selalu diajarkan oleh beliau pada saat hidup kepada anak-anak dan cucu-cucunya, karena seperti ucapan beliau bahwa kesungguhan atau himmah yang tinggi akan membawa kebahagiaan kelak di kemudian hari. Terutama himmah dalam menuntut ilmu dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penuturan beliau bahwa guru beliau yang membukakan futuh dan membimbing beliau ke tingkat tertinggi atau usul kepada pengenalan dan kesempurnaan ma'rifatullah dan mukasyafah adalah guru beliau ketika berada di Mekah, yakni Syekh Abdul Rasul, seorang ulama sufi yang zuhud berkebangsaan Turki yang menetap di Mekah Al-Mukarramah, sehingga sejak saat itu beliau terhubung secara rohani dengan banyak para aulia, terutama dengan panutan beliau Al-Imam Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Teman dan sahabat-sahabat beliau di era tahun 1950-an dan tahun 1960-an beliau mulai aktif ikut organisasi. Seiring pada waktu itu pasca kemerdekaan dan revolusi Republik Indonesia, di tanah air berbagai organisasi dan partai tumbuh subur, dan Nahdlatul Ulama besutan Kiai Haji Wahid Hashim ini menjadi organisasi pilihan bagi beliau, sehingga beliau sering mengikuti berbagai pertemuan dan muktamar Nahdlatul Ulama, termasuk muktamar Thariqah Mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sehingga sebagai orang muda tentu beliau punya semangat juang yang tinggi untuk bangsanya dan berkiprah untuk kemajuan umat, dan sangat tinggi untuk menolong umat dan masyarakat. Teman-teman beliau di Nahdlatul Ulama diantaranya almarhum Haji Abdul Ghani Majni Amuntai, Kiai Haji Badruddin Martapura, Kiai Haji Samud Al-Ukhtari Banjarbaru, almarhum Haji Mansyah Kota Banjarmasin, almarhum Haji Sani Gambut, almarhum Haji Muhran Kertakhanya, almarhum Haji Hirman Kelayan Kota Banjarmasin, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Batibati, almarhum Haji Adnan Kelayan Kota Banjarmasin, almarhum Haji Ibrahim Kelayan Banjarmasin, almarhum Haji Hashim Kelayan Banjarmasin, dan jabatan tertinggi yang pernah beliau pegang saat muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo adalah awan pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana Rais Am pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dijabat oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Kustur. Mantan Presiden Republik Indonesia keempat bahkan Kustur pernah berkunjung ke rumah beliau dan melihat secara langsung pondok pesantren Ubudiyah yang diasuhnya. Karya-karya kitab tulisan beliau semasa hidup Tuan Guru Murabbina menyusun beberapa risalah agama dan risalah amaliyah dan mengarang manaqib. Di antaranya Al-Wasilah Al-Aqrabiyah Manaqib Syekh Sultan Al-Auliya Abdul Qadir Al-Jailani, Manaqib Maulana Abdus Somad Datuk Insat, Jawharul Anwar, Majmu'us Salawat, Fadailul Zikir, Kaifiyat Zikir 70.000, Isalatus Salah, Isalatu Aqaidil Iman,
kumpulan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, risalah amaliyah Asmaullahul Husna. Ulama sekaligus pejuang kemerdekaan. Seiring dengan bergejolaknya masyarakat Indonesia menentang penjajahan, beliau adalah ulama yang tidak ingin Indonesia terus dalam penjajahan, karena tidak mungkin syiar agama bisa hidup jika masyarakatnya dalam keadaan terjajah dan terpuruk dalam kebebasan menjalankan agama. Beliau tanpa pamrih sedikit pun rela ikut berjuang dari zaman sebelum kemerdekaan sampai masa revolusi tahun 1949, khususnya tahun 1945 sampai dengan tahun 1946. Sebagai pejuang kemerdekaan, beliau mengalami beberapa kali kontak senjata dengan tentara nikah penjajah, dimulai dari desa Tambang Olang sampai bergeser ke wilayah Tongkaran Sau, desa Gunung Raja. Ada beberapa kawan beliau yang gugur oleh serangan Belanda sehingga jasad temannya dipangku dan meninggal dengan berlumuran darah di pangkuannya. Beliau ikut aktif dalam organisasi dan memasuki Tentara Rakyat Indonesia TRI dengan satuan MN 1001 di bawah pimpinan Pangeran Muhammad Nur dan barisan TNI non-NRV. Beliau memiliki pangkat terakhir Letnan II Purnawirawan. Pada masa revolusi fisik berlangsung, beliau mempunyai nama samaran yaitu Air Lahmuddin. Nama itu beliau pilih dengan arti daging agama sebagai cerminan untuk menegakkan kalimat Allah. Belanda sebagai penjajah hanya mengenal nama samaran beliau, Air Lahmuddin. Pernah pada suatu waktu beliau dicari-cari oleh pihak Belanda untuk ditangkap dan diumumkan atau disayembarakan agar siapa yang menemukan hidup atau mati akan diberi hadiah. Namun karena di dalam daftar nama-nama penduduk tidak ada yang bernama Air Lahmuddin, akhirnya pihak Belanda gagal untuk menangkap dan menghukumnya. Dan sampai Indonesia merdeka, pihak Belanda tidak mengetahui siapa sebenarnya Air Lahmuddin. Majelis Ta'lim wa Zikir Asy-Syafa'atul Kubra asuhan beliau. Di lingkungan Pondok Pesantren Ubudiyah inilah beliau bertempat tinggal sampai ajal menjemput beliau. Di tempat ini berbagai aktivitas terus beliau lakukan, diantaranya melaksanakan pengajian agama. Pada tahun 1969 beliau mendirikan Majelis Ta'lim Al-Ihsan atau Musalla Al-Ihsan yang dibuat dengan sangat sederhana sekali, yaitu terbuat dari bambu untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama, terutama kitab tasawuf, dan juga membimbing murid-murid beliau yang menjalani suluk thariqah al-qadiriyah, pembacaan amaliyah, zikir dan sholawat serta thariqah pada awalnya dilaksanakan pada hari Senin dan malam Rabu. Berseling 7 tahun setelah Majelis Ta'lim Al-Ihsan didirikan, kemudian pada bulan Sya'ban tahun 1976 beliau mulai memperbaiki Majelis Ta'lim tersebut dan diganti namanya menjadi Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah. Selang 30 tahun kemudian pada tahun 2006 Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah dirubah namanya menjadi Asy-Syafa'atul Kubra, yang sampai saat ini melaksanakan pengajian siang Jumat dan zikir pada hari Senin. Nama Majelis Ta'lim wa Zikir Asy-Syafa'atul Kubra tidak lain diambil dari salah satu lafaz dalam sholawat Al-Kubra yang disusun oleh Al-Imam Qutbil Gaus Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Hal ini tidak lain dimaksudkan semoga majelis ini menjadi wasilah yang menghantarkan jamaahnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad Sahib Syafa'atul Kubra wal Wasilatul Uzma. Mendirikan pesantren yang beliau namai Ubudiyah
Pada awal tahun 1970-an inilah beliau berniat untuk mendirikan pondok pesantren Ubudiyah dan masih bimbang di mana tempat membangunnya, dari mana dananya, dan seperti apa bentuk pendidikannya. Sebelum niat ini dilaksanakan, beliau terlebih dahulu melakukan lawatan ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa, seperti pesantren di Jakarta, pesantren Situbondo Jawa Timur, pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri di Madura yang kurang lebih 90 km dari Bangkalan. Berdasarkan penuturan beliau, pada saat bercita-cita untuk mendirikan pesantren semula ada keraguan, sehingga beliau berziarah ke makam para aulia di Jawa dan bersilaturahmi kepada para ulama untuk meminta pendapat dan saran. Puncaknya bermula terjadi pada saat berada di pesantren Kiai Haji Damanhuri Madura. Saat beliau berbaring antara bangun dan tidur di ruang tamu pesantren Kiai Haji Damanhuri, beliau mendengar suara khatib alunan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yang ada. Tatkala aku sadar, datanglah Kiai Haji Damanhuri menemuiku dan beliau berkata, wujudkanlah apa-apa yang Allah tampakkan kepadamu. Di sini ku tahu bahwa Kiai Haji Damanhuri telah mengetahui apa yang telah kulihat. Saat itu aku diperlihatkan di mana tempat berdirinya pesantrenku, lampu-lampunya dan bangunan-bangunannya, sehingga aku membangunnya atas gambaran yang diperolehkan atau atas gambaran yang diperlihatkan kepadaku saat itu. Setelah pulang dari pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri, inilah hati beliau semakin mantap dan tercerahkan untuk merealisasikan niatnya mendirikan pondok pesantren sebagai wujud pengabdian kepada dunia pendidikan agama dan bangsa. Dengan niat yang mantap, kemudian pada tanggal 15 Jumadil Akhirah 1391 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 1971 Miladiyah, didirikanlah pondok pesantren dan dinamai beliau dengan nama pesantren Ubudiyah sesuai dengan makna ayat yang beliau dengar pada saat itu. Dengan adanya pondok pesantren Ubudiyah ini, beliau berharap murid-murid beliau, apapun pekerjaan dan latar belakangnya, apapun profesinya, baik ulama, baik guru, pedagang, petani, pejabat pemerintahan, dan lainnya, mereka menjadi orang-orang yang berkhidmat dan berguna bagi agama, bangsa, dan negara, untuk kemajuan umat Islam, dan terus menghibah dan terus menghambakan dirinya kepada Allah sampai datangnya hari kepastian, yakni pertemuan dengan Allah. Peran beliau dalam bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di lingkungan Kecamatan Bati-Bati, beliau juga ikut berperan dalam merintis dan membangun jalan pesantren dan jalan Ubudiyah yang dulunya jalan biasa dan jarang ada rumah. Beliaulah yang membuka padang Karamunting ini yang tadinya penuh dengan binatang seperti babi dan kera maupun ular menjadi perkampungan. Di luar pesantren, beliau mewakafkan sebidang tanah dan bangunan untuk mushola di lingkungan desa Bati-Bati. Beliau mendorong pemerintah agar membangun saluran air atau sungai dari lingkungan pesantren, dan beliau menjadi salah satu pelopor dalam dunia pendidikan sehingga masyarakat Bati-Bati dan sekitarnya tidak lagi jauh untuk mendapatkan pendidikan yang layak pada saat itu. Perkataan-perkataan Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati dan setengah dari perkataan Maulana Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli, hendaklah engkau berbaik sangka kepada semua makhluk, terutama gurumu, karena barang siapa berburuk sangka kepada makhluk, apalagi gurunya, maka batallah atau gugurlah tauhid af'al kepada Allah, sehingga tidak bisa naik kepada ketingkatan selanjutnya. Dan setengah perkataan beliau, hafalkanlah Asma'ullahul Husna,
karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1. Siapa yang menjaganya maka dia masuk surga. Setengah dari wasiat beliau, janganlah engkau meninggalkan 5 amalan. Yang pertama istighfar, yang kedua salawat, yang ketiga tasbih, dan yang keempat zikir, dan yang kelima Al-Quran. Istighfar lambang penyucian diri, salawat membangun hubungan dan kedekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasbih menyamai malaikat dalam menyucikan dan mengagungkan Allah. Zikir mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai ridhonya. Al-Quran adalah pedoman hidup. Dan di masa-masa akhir pengajian beliau memberikan nasihat bahwa kita semua akan meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang bernyawa pasti mati. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang akan binasa dan berakhir. Karenanya kita harus bersiap untuk menghadap Allah dan bertemu dengannya. Ketahuilah, pada hari itu tiada bermanfaat anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih lagi selamat. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna sedikit jua pun kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yakni dan hati yang selamat. Kemudian beliau sering membaca syair tawassul yang beliau senantiasa beliau baca di majlis ta'lim. Syair itu adalah, "Ya Allah ya Azim, Antal Azim, qad sa'alna bismikal azim, wahyi lana qalban salim, binurin Nabi Sayyidil Mursalin." Syahdan ini merupakan di antara keutamaan dan karamah beliau adalah Syekhina Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Haq memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah bahwa beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dan mensyiarkan kalimahnya, mengajak umat untuk mencintai Allah dan Nabi-Nya. Beliau istiqamah mengajak umat untuk senantiasa mengingat dan mencintai Allah dan kebaikannya, serta mencintai Rasulullah SAW. Tentang majlis ta'lim dan zikir yang beliau asuh, beliau berkata, jagalah dan pertahankanlah majlis ini sampai hari kiamat. Sifat beliau yang lainnya adalah pemurah dan baik sangka atau husnudzon, sangat memuliakan tamu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, sangat tidak suka dengan sifat bakhil, karena menurut beliau sifat itu tidak disukai oleh Allah meskipun dia adalah orang yang saleh. Salah satu keutamaan beliau adalah beliau sangat mencintai orang tuanya. Beliau sangat mencintai ibunya, selalu berkata baik dengan ibu, tidak pernah menyakiti hati ibu apalagi menyia-nyiakannya. Beliau sangat sering berziarah ke kubur ayah dan ibunya, walaupun beliau mendatanginya dengan keadaan fisik yang lemah. Kepada murid beliau berkata, "Ziarahilah ibuku dan hadiahilah sebagian daripada bacaan Al-Quran. Insya Allah hajatmu akan cepat dikabulkan." Namun dalam hal itu seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwa doa seorang ibu kepada anaknya lebih cepat melebihi doanya para wali, karena banyak orang yang menjadi besar bahkan menjadi wali lantaran doa seorang ibu. Sebagian perjalanan dan pengalaman rohani Tuan Guru Haji Anang Ramli. Kesungguhan Tuan Guru Haji Anang Ramli dalam berpegang kepada Thariqah As-Sufiyah dan berpegang teguh pada
dan berpegang teguh pada manhaj mereka. Setelah lama berhalwat untuk riyadhah dan membersihkan hati, mendawamkan musyahadah dan muraqabah, mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru beliau, terutama At-Tariqah Al-Qadiriyah, beliau sering bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam Al-Qutbil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan para ulama dan aulia yang tariqah dan amaliyahnya bersambung sanadnya kepada mereka. Tidaklah beliau mengamalkan suatu amaliyah dan tariqah yang sanadnya bersambung kepada pendirinya dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan beliau bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya dan membaguskan adab dan kaifiat pengamalannya, sehingga bagi beliau menjadi satu keharusan dalam mengamalkan suatu tariqah dan amaliyah lainnya supaya memantapkan hati untuk terhubung dengan pendirinya, walau terhubungnya sekedar melalui mimpi yang baik. Kerinduan di hati dan rasa mahabbah yang besar dengan guru dan para aulia, serta menjaga adab lahir dan batin dengan mereka, ittiba' yakni mengikuti mazhab mereka, serta membaguskan dalam bertawassul kepada mereka, akan memudahkan seseorang murid untuk terhubung dengan para guru-gurunya zahiran wa batinan. Pertemuan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan adab ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan Qutbul Gaus kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Setelah sekian lama beliau mengamalkan dan melazimi amaliyah At-Tariqah Al-Qadiriyah, beliau sering bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara yaqzah. Suatu ketika saat sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani datang menemuiku dan mengucapkan salam. Kemudian aku menjawab salam beliau dengan ta'zim. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Wahai Ramli, telah tiba saatnya bagimu ikutlah bersamaku untuk menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kemudian beliau membawaku menuju Madinah Al-Munawwarah. Berangkatlah kami menuju makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saja bumi seakan-akan dilipat dari satu negeri ke negeri yang lain hingga kami sampai ke Madinah Al-Munawwarah dan menuju makam Rasulullah alaihi wasallam. Dalam waktu sekejap, ketika kami sampai di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Qadir mengucap salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baik salam, penghormatan dan takdim. Saat itulah Nabi hadir di hadapan kami dengan cahaya yang luar biasa, sehingga aku menundukkan pandanganku. Dan terjadilah apa yang terjadi. Setelah berziarah, kami undur diri, namun saat pulang aku tak sengaja hendak memalingkan badanku ke arah pintu. Namun kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegurku dan mengisyaratkan agar aku berjalan mundur dengan menundukkan pandangan agar tidak berpaling dari Rasulullah SAW dan tidak berpaling dari makam beliau, sampai kami benar-benar jauh dari makam Rasulullah SAW. Begitulah kiranya adab yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli ketika berhadapan dengan baginda Nabi SAW. Panggilan Nabi SAW kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli telah menceritakan kepada kami oleh salah satu anak beliau bahwa Tuan Guru pernah berkata, "Tidaklah aku bertemu dengan baginda Nabi SAW, melainkan beliau memanggilku dengan sebutan Ahmad Ramli. Dan tidaklah Rasulullah SAW berkata-kata kepadaku,
melainkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seolah-olah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapku telah mengetahui semua hadis-hadis itu. Maqam yang beliau capai ini lantaran kesungguhan beliau dalam mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang murid beliau, "Wahai guru, lantaran sebab apa engkau mendapatkan maqam yang tinggi ini?" Beliau menjawab, "Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintaiku." Dalam perkataan ini beliau mengisyaratkan bahwa tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan berharga Tuan Guru Haji Anang Ramli dengan Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar As-Segaf Gresik. Dalam suatu perjalanan ziarah ke Pulau Jawa, Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli pernah berkunjung ke kediaman Al-Qutub Al-Habib Abi Bakar As-Segaf di Gresik, Jawa Timur, untuk memohon doa dan tabarukan kepada beliau yang dikenal sebagai ulama dari kalangan Ahlul Bait dan wali besar pada masanya. Saat sampai di kediaman Al-Habib, rupanya beliau sudah menunggu kedatangan guru dan kemudian menyuruh khadam beliau untuk mempersilahkan guru masuk ke ruangan tamu. Sesaat setelah dipersilahkan duduk, Yang Mulia Al-Habib membuka pembicaraan seakan-akan sudah mengenal dan mengetahui akan kedatangan Tuan Guru Haji Anang Ramli. Beliau berkata, "Benar engkau Anang Ramli dari Kalimantan. Sesungguhnya sebelum engkau datang, Nabi Khidir telah memberitahu akan kedatanganmu. Kemudian terjadilah pembicaraan yang berharga di antara mereka. Pertemuan yang penuh dengan hikmah dan barokah. Dikatakan bahwa Tuan Guru menerima banyak faidah dan ilmu dari pertemuan itu yang semakin memantapkan beliau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pertemuan itu sangat berkesan di hati beliau. Seringkali beliau menceritakan kemuliaan dan karamah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik dalam pengajian beliau. Sesungguhnya para aulia sangatlah mereka memiliki mata hati yang tajam, karena bersihnya hati mereka dan senantiasa terhubung dengan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, sahibus syafa'atil kubra wal wasilatil uzma. Sebagian karamah Tuan Guru Haji Anang Ramli. Suatu ketika pernah ada kejadian sebuah mobil terbakar mesinnya di pinggir jalan sehingga mengeluarkan api dan asap. Akhirnya supir mobil tersebut panik, kebingungan bagaimana memadamkannya. Begitupun orang yang lewat hanya bisa melihat kejadian tersebut tanpa berbuat apa-apa. Tak beberapa lama kemudian kebetulan Tuan Guru Haji Anang Ramli lewat dan kemudian beliau berhenti dan meletakkan surban beliau di bagian depan mobil tersebut, dan biiznillah api dan asap mesin mobil mulai mereda dan akhirnya padam dengan sendirinya. Dan di antara karamah beliau adalah tidak mampunya peluru senjata tentara penjajah yang mengarah kepada beliau dan orang yang beliau lindungi. Salah seorang teman seperjuangan beliau yang juga seorang pejuang kemerdekaan memberikan kesaksian bahwa dulu pernah beliau dan Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli menyelamatkan wanita yang hamil dan keluarganya. Namun di saat perjalanan mereka disergap tentara penjajah dan dihujani tembakan sehingga mereka sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat yang genting itu, Tuan Guru menyuruh teman beliau itu untuk membentang tapih dan menjadikannya laksana tameng atau perisai. Dan biiznillah tapih itu benar-benar mampu menahan peluru musuh. Peluru musuh pun berjatuhan di sekeliling kami dan kemudian kami berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya wanita yang hamil itu berhasil melahirkan anaknya dengan selamat. Salah satu karamah
kondisi ruh jenazah yang baru meninggal dunia. Beliau menceritakan kepada kami bahwa pernah beliau menjadi imam sholat jenazah, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kasyaf sehingga aku melihat kondisi ruh mayit dalam kondisi memprihatinkan. Ruhnya tampak hitam wajahnya. Entah apa yang ia lakukan saat di dunia sehingga aku mendoakan kebaikan untuknya. Begitu pun untuk diriku. Kemudian beliau melanjutkan bahwa kita semua harus menyiapkan bekal untuk akhirat dan melakukan banyak kebaikan sehingga kita meninggal dalam melakukan kebaikan yang menjadi kebiasaan kita. Kemudian beliau senantiasa mengajak murid dan kaum muslimin untuk mengamalkan amalan yang dapat membiasakan, yang dapat membebaskan dari siksa api neraka dan siksa kubur, diantaranya mengamalkan zikir fida 70.000 kali dan melazimkan membaca surah Tabarak dan lain sebagainya. Diriwayatkan dari guru Fahmi Arif bahwa Haji Hamdani Banjarmasin pernah bercerita saat beliau menemani Habib Al-Idrus petukangan. Waktu itu dari Martapura hendak menuju ke Takisung ke rumah guru Muhammad Nur. Tatkala sampai di Bati-Bati, Habib Al-Idrus menyuruh kita singgah di sini saja. Belum sampai Habib, kata Haji Hamdani ini, masih di Bati-Bati. Di sini lain rumah guru Haji Muhammad Nur. Di sini rumah guru ulun Haji Anang Ramli. Namun Habib Al-Idrus tetap keras untuk menemui guru Haji Anang Ramli. Saat bertemu Habib dan guru Haji Anang Ramli, mereka berdua bergulung-gulung saling berebut cium tangan. Habib pun berkata, "Bungkarkah guru?" "Jangan Habib," kata guru. "Bungkar guru, jangan Habib. Bungkar guru, jangan Habib." Begitu berulang-ulang kata keduanya. Saya pun tidak paham maksudnya itu, ujar Haji Hamdani. Setelah kami dipersilahkan duduk, guru pamit sebentar ke dalam. Al-Habib pun berkata sambil mengisyaratkan dengan jari beliau, "Tahukah engkau Haji Hamdani, di sini tempat Rasulullah SAW mendatangi guru Ramli." Kemudian pada lain kesempatan ketika aku berduaan saja dengan guru Bati-Bati, kata Haji Hamdani, kutanyakan kembali kepada guru di mana Rasulullah SAW menemui biasanya. Maka guru pun menunjukkan tempat yang sama yang diberitahukan oleh Habib Al-Idrus kala itu. Sahadani ini suatu riwayat fadilah keutamaan menziarahi makam dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati. Termasyhurnya makam Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati disebabkan banyaknya orang yang datang untuk berziarah dan bertawassul kepada beliau agar segala permohonan dikabulkan oleh Allah berkat beliau, baik hajat dunia maupun akhirat. Banyak riwayat yang diperoleh dari para penziarah ke makam Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Suatu riwayat bahwa seseorang yang ingin untuk naik haji, sedangkan ia tidak memiliki uang untuk itu kecuali hanya cukup untuk nafkah keluarganya saja. Kemudian ia berziarah dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya untuk bisa berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Akhirnya biiznillah belum sampai 1 tahun ia dapat berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang yang tersesat di hutan belantara Kalimantan Tengah bersama rombongan kerja dan bingung kemana arah untuk pulang. Tiba-tiba mereka bertemu dengan suku Dayak pedalaman yang menghunuskan parang dan tombak. Namun tampaknya mereka salah paham dan seakan-akan tiada menerima adanya rombongan asing yang memasuki wilayah mereka pada malam hari,
sehingga suasana semakin tegang dan mencekam, dan ia bersama rombongan benar-benar takut akan keselamatan hidup mereka malam itu. Kemudian ia ingat dan bertawassul dengan Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati di hatinya. Kemudian tidak beberapa lama tiba-tiba datang kepala suku, dan biiznillah kepala suku itu malah bersikap ramah dan menunjukkan arah jalan pulang, sehingga akhirnya kami selamat sampai tujuan. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang yang keluarganya sakit keras sampai koma dan harus operasi, sedangkan ia tiada memiliki uang yang cukup untuk membayar biayanya yang luar biasa besar. Kemudian ia berziarah dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, menyembuhkan keluarganya. Maka dengan kuasa Allah, keluarganya itu sembuh dan utang-utang untuk biaya pengobatan keluarganya itu terlunasi dengan segera. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seseorang tentara yang ditugaskan di daerah konflik bersenjata, dan dia sudah tahu bahwa tidak sedikit tentara Indonesia yang tewas di sana. Sebelum berangkat ke daerah itu, ia datang kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati untuk memohon doa keselamatan dalam bertugas. Saat bertugas, ia pernah mengalami situasi antara hidup dan mati. Pasukannya disergap musuh dan dihujani tembakan. Namun biiznillah, kata tentara itu, aku melihat Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli datang dan menahan peluru yang mengarah kepadaku. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada seorang pedagang yang berbagai usaha sudah dilakukan, namun usaha tersebut selalu tiada hasil dan bahkan membawa kebangkrutan. Kemudian ia berkunjung kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli minta saran usaha apa yang bagus, dan beliau menyuruhnya pindah ke daerah tertentu, kemudian membuka rumah makan, dan biiznillah usahanya dan keluarganya sukses sampai sekarang. Suatu riwayat disebutkan bahwa ada beberapa orang yang ingin mendaftar suatu pekerjaan atau profesi yang ia kehendaki. Kemudian ia berziarah dan bertawassul kepada Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli, dan biiznillah ia lulus dan diterima dalam pekerjaan atau profesi yang ia kehendaki itu. Demikianlah, semoga Allah mengabulkan hajat kita baik dunia maupun akhirat. Bagian akhir meninggal dunia, wafatnya Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli. Hidup beliau sangat berliku dan penuh makna. Beliau dan istri beliau memiliki 12 orang anak, yaitu La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
إله إلا الله لا إله إلا الله لا